Tahukah Anda ada dakwah di pedalaman Kalimantan, Barong Tongko, Dataran Tinggi Tunjung, Kutai Barat. Sebuah perjuangan. Medan yang berat, wilayah yang terisolir, suku pedalaman, dan mayoritas non-muslim. Penentangan, pengusiran, hingga pertolongan Allah pun datang. Pada tahun 1992 adalah Ustadz Arif Heri Setiawan, seorang da'i asal Pari, Kediri, Jawa Timur, yang terjun berdakwah di pedalaman Kutai Barat, Kalimantan Timur. Peta dakwah waktu itu masih sangat memprihatinkan. Belum ada da'i atau lembaga yang menurunkan tenaganya untuk terjun ke pedalaman. Sarana fisik dan infrastruktur belum memadai. Jalan masih berlumpur, bahkan mengandalkan sungai dan anak sungai sebagai transportasi. Pertumbuhan ekonomi masih sangat kecil, hanya berpusat di Barong Tongko. Pasar hanya seminggu sekali dengan ketersediaan barang yang sangat terbatas. Pasar terlengkap masih mengandalkan kota Samarinda yang memerlukan waktu sehari semalam melalui perjalanan sungai. Di tengah kondisi seperti inilah Ustadz Arif bertahan mendakwahkan Islam. Setelah selesai menjalankan tugasnya beberapa tahun, dia tidak kembali ke Jawa. Ustadz Arif terus berjuang dalam keterbatasan, keluar masuk hutan, daerah transmigrasi, dan masyarakat muslim lainnya. Ketika dakwah mulai berkembang, Ustadz Arif harus menghadapi pengusiran dari seorang oknum. Ustadz Arif harus hengkang dari Barong Tongko. Tahun 92, bulan Maret, menjelang Ramadan, ada sebuah kenikmatan yang luar biasa, kami harus diminta pergi. Maka di sini dulu orang-orang Islam itu tidak boleh muncul. Karena apa? Dari kastennya, dari orang-orang yang non beragama itu rupanya membenci dengan orang-orang Islam. Di tengah masalah penolakan dan pengusiran, Allah segera memberi pertolongannya. Ada jamaah yang mewakafkan tanahnya untuk dakwah beliau. Sebidang tanah Transmigan yang masih berupa hutan di pelosok area Kemuning. Dengan dana seadanya, dibantu gotong royong jamaah, dibangunlah sebuah pondok yang lebih tepatnya disebut gubuk. Masih berdinding daun, ya, atap daun di situ. Dengan kondisi seperti ini,
justru malah makin membangkitkan semangat, simpati, dan dukungan. Maka berdirilah Pondok Pesantren As-Salam. Sebagai sebuah lembaga dakwah, As-Salam harus menghadapi kondisi masyarakat yang kegiatannya hanya berfokus pada masalah pemenuhan kebutuhan hidup. Masyarakat kurang memperhatikan masalah pendidikan dan agama. Bahkan masyarakat muslim pun malah lebih tertarik pada solusi pendidikan gratis yang ditawarkan oleh yayasan non-muslim. Kondisi seperti ini kemudian membangkitkan semangat Ustadz Arif Heri Setiawan mendirikan lembaga Islam yang gratis untuk masyarakat. Dengan aksi nyata, mulai dari program-program sederhana seperti khitanan massal, pengobatan gratis, hingga program penyekolahan santri ke pesantren di Jawa untuk menyiapkan generasi Islam di dataran Tunjung mendatang. Dari sinilah mulai bersinar lembaga Pondok Pesantren As-Salam. Yang mengejutkan kami adalah waktu itu diminta untuk menghitan 100 orang. Ya. Setelah kami datang, ternyata para mu'alaf di sana yang akan minta dihitan itu lebih 250. Pondok Pesantren As-Salam akhirnya mampu menumbuhkan keyakinan bahwa Islam mempunyai ajaran yang lebih menjanjikan pada masa depan, lahir maupun batin, peduli kepada sesama, dan rahmat bagi seluruh alam. Dakwah di pedalaman semakin terus berkembang, semakin banyak mendapat dukungan dari berbagai kalangan. Namun, banyak juga hambatan dan tantangannya. Sangat berat sekali, apalagi waktu itu jalan juga masih belum aspal sama sekali. Pernah sampai kami serombongan tidak bisa membedakan mana jalan, mana bukan karena di tengah hutan. Dan ketika kami malam hari mengadakan perjalanan ke sana, kami akan mencari perkampungan pun sulit sekali, sehingga kami tidak bisa wudhu, mencari sungai pun tidak dapat. Akhirnya kami serombongan satu mobil tayamum menggunakan debu dari tanah. Banyak warga yang tertarik dengan Islam hingga mereka masuk ke dalam agama Islam. Dakwah semakin marak dengan banyaknya program yang dikembangkan oleh As-Salam dan lembaga lain, membuat Barong Tongkok makin bercahaya dengan Islam. Pertolongan Allah yang besar kembali datang. Akibat pemekaran, Kutai Barat kemudian menjadi kabupaten. Hutan belantara ditebang untuk menjadi jalan, gedung, dan perkantoran. Pondok pesantren yang tadinya terisolir di tengah hutan, kini menjadi di tengah kota Sendawar, ibu kota Kutai Barat. Dan muncullah tantangan baru, yaitu maraknya pembangunan tempat-tempat ibadah dan sekolah-sekolah modern non-muslim yang bermunculan bak cendawan di musim hujan dan mendapatkan dukungan penuh dari warga dan pemerintah. Pondok itu mempunyai keunggulan komparatif yang tinggi sekali dibandingkan sama sekolah yang di kota. Sekolah yang di kota itu, sekolah itu pengaruh lingkungan sangat besar. Sangat besar, Anda bikin macam-macam, kalau lingkungannya ini nggak akan bisa. Tapi dia ideal sekali As-Salam ini sebenarnya. Dia lokasinya tertutup, agak terisolir dari macam-macam. Dia punya kapasitas untuk kemampuan boarding school, anaknya hidupnya biayanya tidak mahal, tidak seperti anak di kota yang artinya bisa hidup dengan apa adanya dan kemandirian anak-anak itu bisa dijaga. Hal ini terus memacu Pondok Pesantren As-Salam untuk tetap eksis, berkembang, makin modern dan makin profesional. Untuk program pendidikan di Pondok Pesantren As-Salam ini ada program pendidikan diniyah sama program pendidikan formal yang berkurikulum pemerintah. Untuk perekonomian di As-Salam ada ekonomi real dan juga non real. Yang ekonomi realnya itu melalui bisnis sapi. Makanya kami datang ke sana. Kemudian keseriusan ini juga ditunjukkan oleh Ustadz Arif, di mana beliau itu mengirimkan SDM untuk magang di Tazkiyah. Kita tidak membedakan dari kelompok manapun, dari agama manapun, dari
suku apapun. Kita tidak akan pernah membedakan pendidikan umum dengan pendidikan agama. Tidak ada dikotomi. As-Salam tetap menggiatkan program dakwah ke pelosok pedalaman dan pembinaan mu'alaf. Inilah salah satu kompetensi Pondok Pesantren As-Salam. Kader-kader dakwah yang ada di Pondok As-Salam itu tiap hari keliling. Beberapa titik binaan itu selalu diajari secara proaktif. Kami memberanikan diri untuk membina mu'alaf yang ada di beberapa kecamatan di pedalaman di Barong Tongkok. Supaya dia mengenal, supaya dia tahu bahwa isi-isinya orang-orang Islam itu bukan isinya yang jahat. Hingga sekarang alhamdulillah kami sudah mengislamkan mereka kurang lebih sudah 800 hingga 900 orang Dayak mu'alaf. As-Salam terus berkembang, namun tantangan tiada berhenti. Masih banyak daerah yang kosong, masih luas daerah pedalaman, masih banyak orang yang belum mengenal kerahmatan Islam, masih banyak lentera-lentera Islam yang harus disebarkan untuk menerangi pedalaman Kalimantan dengan Islam. Keberhasilan dan kekuatan dakwah pesantren As-Salam adalah keberhasilan dan kekuatan kaum muslimin seluruhnya. Kami senantiasa merasa berterima kasih kepada semuanya, masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, para santri, para wali santri, para binaan, dan juga para mu'alaf. Doa-doa mereka semuanya, subhanallah, luar biasa. Kita ini kalau tidak ada mereka semua tidak bisa bergerak. Dan juga tidak kalah pentingnya para simpatisan dan donatur yang senantiasa ikhlas dan peduli terhadap syiar Islam ini. Semoga beliau-beliau ini senantiasa diberkati, diridhoi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Terima kasih. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Hai orang-orang yang beriman, jika engkau menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.